merasa ini dan itu gitu loh. Wah ini saya nggak mau ngambil lah, ini takutnya uang pesugihan pasangan nih kayak gitu-gitu. Nggak usah gitu, nggak usah takut. Terus nggak usah terlalu sebegitunya melihat konten kreator YouTube yang membahas masalah uang pesugihan, nanti seperti ini, nanti seperti itu. Nggak usah takut, Islam itu jawabannya, dan Islam itu punya hukum untuk melihat perkara tersebut. Begitu ya teman-teman. Caranya, ambil, bacain Al-Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Lukman Insun, masih di Laksana TV tentunya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas masalah uang pesugihan ya. Jadi banyak sekali konten kreator YouTube yang memang sudah mulai berani membahas tentang perkara uang pesugihan ya. Bahkan adalah beberapa konten kreator YouTube yang memang secara terang-terangan mengunboxing uang pesugihan itu dengan cara mediumisasi. Nah, saya merasa terpanggil karena apa? Karena saya sendiri pelaku penemu uang tercecer di jalan. Jadi niat saya itu berbagi pengalaman saja lah ya, berbagi pengalaman apa yang pernah saya temui itu, dan mudah-mudahan dapat menjadi referensi teman-teman ya. Jadi apa itu namanya? Sebelum jauh kita ke sana membahas masalah uang pesugihan itu, kita wajib tahu bagaimana sih perspektif pandangan Islam terhadap perkara tersebut. Maka jangan kemana-mana, tetap di Laksana TV. Oke ya teman-teman, siapa sih yang nggak senang gitu ketika kita menemukan uang di pinggir jalan ya. Sebagai manusia yang normal, kita tentunya pasti akan merasa kepingin memiliki ketika kita menemukan uang yang tercecer di jalan tersebut ya. Namun sebelum itu, sebelum kita bahas masalah itu, saya akan sedikit bercerita pengalaman saya ketika saya mengaji kepada Muhammad Talim Abuya Tuyan almarhum ya. Jadi dulu zamannya saya masih ngaji begitu, beliau Abah Tuyan itu almarhum mengatakan kepada saya seperti ini. Ger, seandainya kelak di masa depan engkau merantau ke Jakarta, maka perlu diperhatikan dua hal, Ger. Yang pertama, di Jakarta itu banyak setan. Saya nggak tahu ya setan yang dimaksud itu apa dalam tanda kutip. Segala cara dihalalkan bagi orang-orang yang merantau ke Jakarta, atau memang setan yang gaib. Saya tidak menanyakan itu. Nah, yang kedua, Abah Tuyan almarhum itu mengatakan kepada saya bahwa setiap rezeki yang kamu temui di Jakarta itu akan ada pertanggungjawaban di depan munkar dan nakir. Beliau mengatakan termasuk kamu Ger nutur benik. Lalu saya menanyakan kepada si Abuya Tuyan almarhum tersebut, yang dimaksud nutur benik itu seperti apa? Bah, kata saya begitu. Yang dimaksud nutur benik adalah rezeki yang memang kamu temui tanpa susah payah melakukan syariat pekerjaan. Maka tafsirnya di sini itu termasuk nemu uang yang tercecer di pinggir jalan. Jadi nutur benik itu bahasa Jawa, yang arti dalam bahasa Indonesianya itu menemukan kancing baju. Nah, beliau memperumpamakan seperti itu. Lalu saya menanyakan bagaimana perspektif pandangan Islam terhadap perkara tersebut. Abah, kata saya begitu. Lalu Abah menjelaskan fikihnya, yaitu ada dua hukum sesuai kitab kuning yang dipelajarinya, karena beliau itu adalah lulusan terbaik Pondok Pesantren Mantrianom Banjarnegara Jawa Tengah. Lalu beliau memberi kajian kepada kita, termasuk yang lain, karena saat itu banyak ya, jadi teman-teman saya yang satu angkatan saya itu banyak, bahwa beliau mengatakan perspektif pandangan Islam dalam melihat perkara barang temuan itu ada dua hal. Yang pertama, menurut beliau, hukumnya wajib diambil seandainya kita yakin dan kita mampu
menyelamatkan barang temuan tersebut, lalu menemukan pemiliknya tanpa diniati untuk menguasai. Jadi seandainya kita sudah pada kesadaran tersebut, maka kita wajib untuk mengambil barang temuan itu. Itu kata beliau. Itu hukum yang pertama, hukumnya wajib kita ambil. Lalu yang kedua, hukumnya itu menurut beliau itu adalah mubah. Ya, mubah itu sesuatu perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala, lalu tidak dikerjakan pun tidak mendapatkan dosa ya. Jadi menurut beliau, hukum yang kedua adalah mubah ketika kita tidak mampu untuk menjaga barang temuan tersebut dan kita tidak bisa menyampaikan atau menemukan pemilik dari barang temuan tersebut. Nah, ketika kita tidak yakin atas kesadaran tersebut, itu kita tidak diwajibkan untuk mengambil. Gitu. Jadi terserah kita ya, karena hukumnya mubah. Mau dibiarin begitu aja, diliatin doang begitu ya nggak apa-apa. Mau diambil ya berarti kita harus, konsekuensinya kita harus yakin bahwa kita harus mampu menemukan pemiliknya. Itu hukum yang kedua, hukumnya mubah. Kalau misalkan kita lihat melalui perspektif hukum manusia atau hukum undang-undang yang berlaku, maka hukumnya adalah wajib diambil. Sekalipun kita yakin atau tidak yakin terhadap diri kita untuk merawat barang temuan itu sampai kepada pemiliknya, lalu kita coba untuk menitipkan barang tersebut kepada pihak ketiga yang dirasa kita yakin untuk mampu menyampaikan kepada pemiliknya tersebut. Itu kalau dilihat dari perspektif sudut pandang hukum manusia ya. Nah, jadi kasusnya di sini itu sebenarnya sangat sederhana. Kita melihat duit di pinggir jalan, seandainya kita yakin bahwa kita mampu memegang duit itu, lalu menemukan pemiliknya, maka hukumnya wajib diambil. Kalau kita tidak yakin menemukan pemilik duit itu, lalu menjaga uang itu sampai kepada pemiliknya, maka kita tidak diwajibkan untuk mengambil. Kita biarkan saja. Atau kita lihat dari sudut pandang hukum manusia ya, atau perundang-undangan, bahwa kita ambil tapi kita titipkan kepada Pak Polisi atau kepada Pak RT atau kepada instansi pihak ketiga yang sekiranya kita percaya mampu untuk menyampaikan kepada pemiliknya. Itu kalau dilihat secara hukum, begitu ya teman-teman. Nah, kita selesai di masalah hukum. Lalu saya akan sedikit berbagi pengalaman ya, berbagi cerita tentang saya ketika saya menemukan banyak uang itu. Yang pertama, saya pernah menemukan dompet di perumahan elit ya, Kota Wisata Cibubur. Isinya itu adalah STNK mobil, SIM, KTP, dan uang sebesar 250.000. Jadi saya ambil karena saya mengerti hukumnya, karena saya yakin saya itu bisa, gitu. Karena saya yakin saya itu bisa amanah untuk menyampaikan kepada sang pemiliknya. Lalu saya bilang sama istri saya, "Dok, saya nemu dompet lengkap isinya STNK mobil, STNK motor, KTP dan SIM A, SIM C, uang 250.000 itu. Ayah yakin bisa menemukan pemiliknya." Nah, semalaman itu dompet saya taruh di atas galon, itu saya nggak bisa tidur. Karena mungkin beban spiritual ya. Jadi ya begitulah orang-orang yang sudah mungkin merasa amanah terhadap apa yang sudah dititipkan kepada dirinya dari Gusti Allah ya. Jadi semalaman itu saya nggak bisa tidur, mikirin ini dompet harus sampai kepada pemiliknya. Lalu benar saja keesokan harinya saya libur kerja, saya mencari alamat tersebut setar dari jam 4 sore, setengah 4 sore itu ketemu alamatnya jam 9 malam di perumahan elit ya. Beliau itu
Pak Hadi Purnomo, perumahan Hasenda Kota Wisata, klaster Hasenda, Blok A1 nomor 1. Mudah-mudahan beliau nonton dan saya yang menemukan dompet beliau saat itu. Lalu yang kedua, saya menemukan handphone. Ya, handphone memang sih mereknya tidak terlalu terkenal lah ya. Harganya juga masih di sekitaran kisaran 3 juta itu merek handphone itu gitu. Lalu saya bingung. Karena saya merasa yakin bahwa saya akan menemukan pemiliknya, maka saya ambil itu handphone. Saya bawa pulang, saya rumati itu karena waktu itu musim hujan, jadi saya keringin dulu itu handphone, lalu begitu sudah kering saya aktifkan handphonenya. Saya menunggu kabar dari si pemilik untuk menghubungi saya. Lalu benar saja si pemilik berusaha menghubungi handphone tersebut, lalu kita mengembalikannya. Lalu juga saya pernah menemukan uang yang paling terbesar itu adalah 500.000 di dalam amplop dengan nominal pecahan itu 50.000. Itu juga saya gemeteran sekali gitu. Ini gimana dan caranya bagaimana menemukan pemiliknya? Karena di situ cuma tertera untuk tidak ada nomor handphone, tidak ada alamat sama sekali di dalam amplop itu. Lalu saya berpikir suujon, apakah ini uang pesugihan atau ini uang pasangan pesugihan dan lain-lain segala macam. Karena saya temukan masih rapi di dalam amplop dan terjatuh di pinggir jalan protokol ya. Bicara jalan protokol itu jalan A3 ya, jalan yang memang muat kendaraan 3 lajur dalam satu sisi kiri gitu ya. Itu jalur protokol. Lalu saya bilang sama istri saya, "Dok, saya menemukan uang sebesar 500.000 ini. Secara hukum agama ini wajib diambil ketika ayah yakin mampu menemukan pemiliknya. Seandainya ayah tidak yakin menemukan pemiliknya dengan catatan tidak berusaha punya niat untuk menguasainya, maka harus ditinggalkan. Atau saya titipkan kepada pihak terkait seperti RT, RW ataupun kepolisian untuk memberi amanah kepada mereka menyampaikan kepada pemiliknya." Tapi yang jadi masalah adalah, "Dok, ini tidak ada alamatnya." Lalu bagaimana? Terus kata istri saya mengatakan, "Coba kamu beristikharah kepada Gusti Allah karena ini nominalnya gede ya." Lalu benar saja, malamnya saya istikharah kepada Gusti Allah memohon petunjuk atas temuan barang tersebut. Lalu hasil dari istikharah itu saya memang tidak bisa dicari pemiliknya gitu karena tidak ada nomor handphone dan tidak ada alamatnya gitu loh. Nah, terus kemudian hasil dari istikharah Allah memberi petunjuk bahwa saya harus membelanjakan atau mendharma baktikan keuangan itu untuk kemaslahatan. Jadi tidak ada niat atau sedikit pun punya rasa kepingin menguasai. Itu dasarnya kita menemukan uang di pinggir jalan. Maka betul saja paginya saya bekerja, saya bawa lagi uang itu yang 500.000 itu, lalu saya masuk ke Masjid Al-Qolam perumahan Citra Grand Cibubur. Itu saya dharma baktikan di kotak amalnya beliau, dan ke Masjid An-Nikmah perumahan Cibubur juga tapi yang di gerbang depan, lalu saya belanjakan di kotak amal beliau. Begitu teman-teman pengalaman saya pribadi. Lalu yang unik sekali itu adalah ketika saya menemukan uang sebesar 300.000 pecahan 50.000, dan uang itu tidak berserakan gitu, tapi terlipat rapi dan masih ngumpul di satu lipatan itu. Itu saya menemukannya itu di perumahan elit juga, tapi di gerbang utamanya di depan ruko-ruko ya, di depan ruko-ruko. Nah, ruko-ruko itu masalahnya adalah sebuah pangkalannya si teman-teman ojek online ya. Karena saya bekerja sebagai kurir waktu itu, mengantar paket ke salah satu ruko yang ada di situ. Logika saya mengatakan bahwa seharusnya itu uang yang melihat adalah teman-teman ojek online yang memang mangkal di situ, karena jumlahnya itu ada sekitar lebih dari 7 orang yang mangkal di situ gitu, dan uang itu persis ada di depannya si teman-teman ojek online itu, terlipat rapi sebesar 300.000 dengan nominal pecahan itu 50 ribuan. Seharusnya beliau yang melihat, bukan saya. Tapi kenapa saya yang melihat? Nah, dari logika ini saya menemukan bahwa ini nggak masuk akal, kata saya seperti itu.
Maka benar saja karena saya merasa yakin saya bisa menemukan atau saya sudah mengetahui hukum perspektif Islam terhadap barang temuan, maka duit itu saya ambil. Duit itu saya ambil, lalu saya bawa pulang, lalu saya ceritakan lagi kepada istri saya, "Dok, saya nemu duit lagi, kali ini 300.000, pecahan 50.000, tapi yang jadi masalah adalah kenapa saya nemu duit ini di depan teman-teman ojek online, tapi mereka tidak melihat ini. Lalu ayah yang melihat ini. Karena ini sudah tidak masuk akal dalam pikiran ayah yakin ini adalah barang yang nggak enak, Dok," kata saya begitu. Lalu benar saja bahwa ternyata uang itu adalah memang pasangan pesugihan ya. Terbukti dari mana saya bisa menghakimi bahwa uang itu pasangan pesugihan, itu ketika saya mencoba masuk ke kegaiban atau mencoba menanyakan kepada pasukan kegaiban saya tentang perkara uang itu. Lalu saya bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke kegaiban yang menempel di uang itu. Lalu kemudian saya berani menghakimi bahwa itu adalah uang pasangan pesugihan. Lalu bagaimana saya menangani uang yang 300.000 uang pasangan pesugihan itu gitu loh. Lalu saya meminta petunjuk kepada Gusti Allah melalui sholat istikharah seperti halnya ketika saya mendapatkan atau menemukan uang yang 500.000 itu. Benar saja bahwa tetap uang itu tidak usah kita pakai, atau misalkan pun toh kita mau pakai gitu ya, itu kita harus mendharma baktikan atau membelanjakannya di jalan Allah sebagian sesuai dengan hak mereka. Maka benar saja karena itu uangnya 300, yang 200 saya taruh di Masjid Al-Qalam kembali, 100.000, yang 100.000 di Masjid An-Nikmah Perumahan Citra Grand, lalu yang 100.000 baru buat saya sendiri, bukan buat anak istri ya. Artinya 100.000 itu buat kebutuhan saya sendiri, tidak saya berikan kepada nafkah untuk anak istri. Begitu ya teman-teman. Dan sampai hari ini alhamdulillah anak istri saya sehat, keluarga saya baik-baik saja. Jadi di sini itu saya sedikit ingin menyampaikan bahwa kita tidak usah berpikir macam-macam atau berpikir negatif terhadap barang temuan yang ada di jalan, khususnya uang itu. Karena banyak sekali ya konten-konten kreator YouTube yang mulai membahas itu, dan narasinya itu terlalu membebani daya cipta manusia penontonnya begitu loh. Jadi orang yang menonton itu pasti akan merasa takut atau bagaimana gitu. Dan teman-teman itu enggak usah takut gitu, bahwa Islam itu jawabannya, bahwa Islam itu punya hukum untuk melihat barang tersebut. Begitu ya teman-teman ya. Dasar hukumnya ada di surat Al-Isra ayat 27, Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27 ya. Bahwa Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang boros, orang-orang yang membelanjakan hartanya itu di luar kebiasaan, di luar kebutuhan. Allah menyebutnya di surat Al-Isra ayat 26 dan 27 itu bahwa orang-orang yang boros itu adalah temannya syaitan. Sementara syaitan itu adalah makhluk yang ingkar kepada Gusti Allah. Nah, itu dasar hukumnya kita menemukan uang di jalan. Bahwa ketika orang melakukan pesugihan dan lalu mencari tumbal dengan memasang uang pesugihan, maka sejatinya orang itu sudah membelanjakan hartanya di luar kebiasaan atau boros itu. Nah, terkait orang yang membelanjakan uang di jalan keborosan itu adalah temannya setan, itu sudah jelas sekali dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, karena setan itu sangat ingkar kepada Allah. Jadi ketika teman-teman nemu duit pasangan pesugihan ya, itu teman-teman harus ingat surat Al-Isra ayat 26 dan 27, bahwa yang kita ambil itu adalah bukan uang pasangan pesugihan, tapi yang kita ambil itu adalah karena orang yang membuang uang itu, yang sengaja memasang uang pesugihan itu adalah temannya syaitan. Dan Allah membenci orang-orang yang bersifat boros. Seperti itu ya teman-teman, agar kita bisa menikmati hasil temuan dari uang pesugihan itu dan tidak berefek kemana-mana. Jadi caranya, ambil, bacain Al-Isra ayat 26-27, manifestasikan tafsir dari Al-Isra ayat 26 dan 27, lalu tiupkan kepada si uang pesugihan itu yang kita temukan di jalan. Insya Allah uang itu enak dimakan, enak dibelanjakan. Tapi karena kita
menemukan uang, maka dasar hukumnya jelas tadi ya, di depan kita sudah bahas, dan belanjakanlah sebagian sedekahnya kepada yang berhak atau di masjid gitu. Lalu sisanya silahkan teman-teman nikmati. Begitu ya teman-teman pengalaman tentang saya bagaimana menangani temuan uang pesugihan. Jadi nggak usah merasa ini dan itu gitu loh. Wah, ini saya nggak mau ngambil lah, ini takutnya uang pesugihan pasangan nih, kayak gitu-gitu. Nggak usah gitu, nggak usah takut. Terus nggak usah terlalu sebegitunya melihat konten kreator YouTube yang membahas masalah uang pesugihan, nanti seperti ini, nanti seperti itu. Nggak usah takut, Islam itu jawabannya, dan Islam itu punya hukum untuk melihat perkara tersebut. Begitu ya teman-teman. Karena ini durasinya sudah cukup lumayan, nanti di video berikutnya nanti akan saya bocorkan ciri-ciri uang pesugihan untuk membedakan mana itu uang yang memang jatuh, mana uang yang memang itu pasangan pesugihan. Begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah menjadi makhluk ciptaan dengan tidak melampaui kodrat sang penciptamu, agar Gusti Allah selalu ridho dengan segala upaya tarekat syariat yang kita jalani. Terima kasih.